Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu Guru, terima kasih atas kesempatan meluangkan waktunya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba sedikit memberikan penjelasan mengenai budaya positif, apa itu budaya positif dan ada apa saja di dalam budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Yang pertama itu ada perubahan paradigma. Seperti apa perubahan paradigma? Ini kalau kita baca, kalau dulu kita berpikir pandangan kita itu tentang stimulus respon tentang dunia, kalau sekarang itu teori kontrol tentang dunia. Kalau dulu itu realitasnya semua kebutuhan kita sama, semua kebutuhan siswa itu sama. Tapi kalau teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda-beda, jadi tidak bisa dipaksakan. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tetapi kalau di paradigma yang baru, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, jadi tidak bisa dipaksakan kepada model itu. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau sekarang kita tidak bisa memaksa, tetapi orang lain berusaha memahami pandangan orang lain pada dunia kita, atau sebaliknya. Kemudian perilaku buruk itu dilihat sebagai satu kesalahan kalau dulu. Jadi kalau anak yang nakal itu salah saja, tapi kalau sekarang itu semua perilaku memiliki tujuan dan keputusannya masing-masing. Kalau dulu orang lain itu bisa mengontrol saya, tapi kalau paradigma sekarang hanya Anda saja, hanya orang tersebut saja yang bisa mengontrol dirinya. Kalau dulu saya bisa mengontrol orang lain, kalau sekarang kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau dulu pemaksaan pada bujukan, kalau ada pemaksaan itu atas dampak bujukan yang gagal. Tetapi kalau paradigma itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah itu dulu. Ada yang menang, ada yang kalah, ada yang pintar, ada yang bodoh. Kalau sekarang itu ini menang-menang. Jadi tidak ada yang bodoh anak itu. Jadi menang-menang. Berikutnya, kemudian ada disiplin positif dan motivasi. Nah, Bapak Kiai Dewantara pendidikan kita, di mana ada mereka di sana ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, itu sendiri kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu semua saja. Sebab jika kita cakap melakukan self disiplin, wajiblah untuk masalah lain disiplin diri kita, dan peraturan diri kita harus ada dalam pelaksanaan kita. Jadi intinya maksud disiplin positif itu datangnya dari diri sendiri. Kalau dulu kita mendengar kata disiplin itu pasti tentang peraturan yang dibuat instansi, peraturan yang dibuat sekolah. Tapi kalau disiplin positif itu harus munculnya dari dalam diri siswa atau dari diri sendiri. Jadi muncul dari dorongan sendiri. Jadi bukan berdasarkan ada aturan dari instansi atau pihak lain. Berikutnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, dia dosen dalam bukunya Start Principle Disiplin menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Jadi seorang itu melakukan sesuatu itu ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak itu malas ke sekolah, berarti maksud motivasinya berarti tidak nyaman, saya tidak mau dihukum. Atau dia terpaksa ke sekolah karena tidak mau dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya ayah budak, anak daerah, ini mah motivasinya ingin dapat imbalan, ingin dipuji, ingin penghargaan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Ada juga yang benar-benar ini kemauan saya sendiri mau ikutkan sekolah ini 3 motivasi. Ada yang karena takut akan hukuman, ada yang karena ingin penghargaan, dan ada yang benar-benar dari stylenya sendiri. Itu 3 motivasi manusia di apapun, di dunia kerja maupun di sekolah. Berikutnya, ada keyakinan kelas. Seperti apa keyakinan kelas? Nah, keyakinan itu mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kalau dulu kita selalu dengan peraturan kelas. Misalnya dilarang buang sampah atau gitu. Tapi sekarang kita ubah menjadi keyakinan kelas. Nilai-nilai kewajiban atau prinsip universal yang disepakati secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut dosen, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang di dalam atau motivasi secara implisit. Jadi kalau dikaitkan dengan positif yang tadi, kalau keyakinan itu, jadi kemudian itu nanti jangan dilarang buang sampah lagi. Jadi lebih baik yang bersifat abstrak. Misalnya, Lebih baik buang sampah daripada buang mantan. boleh. Buku, terima kasih sudah menyimpan buku. Jadi lebih abstrak. Atau kita ciptakan kenyamanan kelas. Jadi lebih kenyamanan. Itu keyakinan kelas. Berikutnya, ini pembentukan keyakinan kelas. Pada kita sama saja, kita next lagi saja. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja 5 kebutuhan dasarnya ini?
Manusia itu kebutuhannya ada 5. Ya. Yang pertama itu berdasarkan kesenangan, ada cinta kasih sayang, kemudian kebebasan dan penguasaan. Yang pertama itu cinta kasih sayang, maksudnya seperti apa? Cinta dan kasih sayang itu dia kebutuhannya untuk diterima. Misal kalau anak SD datang misalnya ke sekolah, dia pakai pita baru, kemudian si guru gak bertanya, "Bu, tadi saya pakai pita baru, cantik loh Bu." Nah, ternyata si gurunya tidak bertanya itu, bro. Berarti dia butuh cinta dan kasih sayang, butuh perhatian dari seorang gurunya. Itu kebutuhan dasar manusia. Mungkin kalau di SMA juga sama, ada yang seperti itu. Ya, kemudian ada kesenangan. Ada kebutuhan untuk merasa senang. Misalnya nih, ke sekolah dia itu nasi bulatnya bawang wae. Oh ternyata dia mas belajarnya ingin senang, iya. Ini misalnya dia mengganggu orang lain, mengganggu temannya. Mungkin di situ kesenangannya. Kalau kita menjudge dia jahat, itu kurang baik, itu kesenangan dia. Itu kebutuhannya seperti itu. Lamun dengar yang senang. Berikutnya ada kebebasan. Dia bebas akan pilihan, misalnya cara mengajar guru yang hanya membaca atau menulis tempat tulis. Ada yang tidak memperhatikan, ada yang ngantuk, ada yang jahil kepada temannya. Ternyata dia cara belajar tidak seperti itu. Misalnya dia ingin cara bermainnya dengan berlari atau dengan cara game. Oh itu mungkin kebebasannya seperti itu. Bebaslah saya ingin seperti ini. Itu kebutuhan akan pilihan. Pilihan saya seperti ini. Kemudian ada penguasaan. Ini yang jarang kita ini juga kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan, termasuk di dunia kerja ataupun misalnya gini, ada anak yang pintar tapi dari aku gitu, misalnya pintar dia tidak, tapi ketika kita raih, kamu coba ikutan lomba ternyata menang, akhirnya dia aktif. Oh jadi selama itu dia butuh pengakuan, butuh aku guru teh. Sama ketika di dunia kerja juga seperti itu. Ketika kita bukan masalah materinya tapi pengakuannya, sudah nah itu kebutuhan penguasaan. Sama. Nah itu. Kemudian terakhir kebutuhan ini bertahan hidup atau survival, itu kebutuhan bertahan hidup berdasarkan psikologis. Kalau ini psikologis berdasarkan seperti kesehatan, rumah, makanan. Nah ini baru materi survival, kebutuhan hidup. Dan orang TKW butuh. Dan anak juga di sini itu kebutuhan, dia ingin pintar, dia ingin sesuatu itu survival. Jadi ini 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi anak itu pokoknya kalau sekarang itu kalau di Merdeka Belajar anak itu nggak ada yang salah, nggak ada yang bodoh, tapi mungkin kebutuhannya yang berbeda dan motivasinya yang berbeda. Gitu. Next, ada dunia berkualitas. Maksud dunia berkualitas ini, dunia itu berkualitas itu tergantung subjektivitas masing-masing. Misalnya menurut si A, anak, menurut saya dunia yang saya ini itu kalau saya bisa bebas bermain game, tapi saya bisa belajar, itu menurut dia berkualitas seperti itu. Tapi menurut kita beda lagi. Itu maksud dunia berkualitas. Jadi biarkan mereka belajar itu dunia berkualitas. Biarkan mereka merancang dunia seperti apa gitu. Oh maunya seperti itu. Itu maksud dunia berkualitas. Jadi punya rancangan masing-masing. Seperti itu. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Seperti apa? Yang pertama ada penghukum. Nah ini yang pertama. Menggunakan hukuman fisik atau verbal. Seperti ini. Patuhi aturan saya. Atau awas, kamu selalu saja salah. Pasti selalu kalau ada yang terlambat. Kamu datang, usaha 25 kali. Itu berarti memposisikan kita sebagai penghukum. Kamu nggak lari di lapangan 30 kali. Itu memposisikan guru sebagai penghukum. Seperti ini. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, itu cara dia. Pokoknya nggak mau tahu harus seperti itu. Nah, kalau nggak bisa udah out. Kalau nggak bisa udah nggak boleh nilai. Itu penghukum, menjudge langsung. Seperti itu. Itu posisi penghukum. Yang kedua ada posisi membuat orang merasa bersalah. Nah ini beda lagi. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tapi membuat orang merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah hanya didinya jadi gitu, bagaimana enggak sabar. Nah itu salah satunya membuat orang kita memposisikan orang merasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gitu. Gimana coba kalau kamu tahu orang tua kamu seperti ini? Jadi siapa merasa bersalah? Nah, gitu ya. Itu. Gitu ya. Kemudian posisi yang ketiga. Posisi yang ketiga ada posisikan guru sebagai teman. Nah, pada posisi ini termasuk yang 3, 4, 5 itu merupakan posisi yang paling aman memposisikan guru. Ya. Yang pertama itu yang ketiga ada teman, tidak menyakiti murid namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contoh, ayo bantulah demi Bapak ya. Jadi seperti itu.
Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Jadi lebih ke pendekatannya seperti itu, seperti teman. Berikutnya, yang keempat, ada monitor atau pemantau. Nah, kali ini mengawasi. Ya, kita bertanggung jawab atas berapa yang kita awasi. Biasanya peraturannya apa? Nah, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Ini lebih ke pengontrol atau pemantau, monitor. Biasanya kalau guru seperti ini banyak menggunakan catatan. Kan tahu kan peraturan kita seperti ini? Konsekuensinya seperti apa? Kalau telat, misalkan konsepnya tahu. Jadi monitor, memantau seperti itu. Berikutnya yang terakhir, nah ini merupakan yang didambakan oleh siswa kurikulum sekarang, yaitu sebagai manajer. Jadi ini poin tertinggi. Terkadang ada bertanya, Pak, di sekolah saya mah lamun misalnya diajak itu mah mual mempan. Justru yang lebih efektif, ya terkadang ada murid yang efektif jebrol, tapi langsung lurus. Ya ada sekarang seperti itu. Tapi yang itu mungkin jangka pendek ya. Tapi yang kita harapkan alangkah baiknya kalau bisa terwujud semuanya bisa bekerja. Jadi apa yang kita yakini, apa kamu yakininya, jangan mikir apa kamu bersedia memperbaiki. Jadi manajer itu memposisikan siswa supaya tahu kesalahannya. Kira-kira bagaimana disolusinya, bagaimana kedepannya, itu manajer. Kalau manajer seperti itu. Berikutnya itu 5 posisi kontrol. Kemudian ada restitusi. Nah ini restitusi, apa itu restitusi? Restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid supaya tertanam disiplin positif pada murid. Yang pertama, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dia tahu salah, kemudian tahu kesalahannya, setelah tahu dia, oh nanti mah saya tidak seperti itu lagi, sehingga dia kembali ke jalurnya seperti itu. Kemudian menurut dosen juga harus kolaboratif yang mengajar murid untuk mencari solusi untuk masalahnya atau membantu murid tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus berlaku orang lain. Berikutnya, ini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Itu ciri-cirinya. Ini tahap evaluasi diri. Yang pertama, saya tidak suka cara saya berbicara padamu. Kesalahan yang saya lakukan adalah ini kalau bisa tertanam dalam diri kita. Oh, saya tidak suka ya kalau saya tuh kalau sudah muncul sifat saya seperti ini. Oh, saya tahu nih saya lakukan kesalahan seperti ini. Oh, besok saya insya Allah saya akan melakukan seperti ini. Jadi benar-benar menilai diri dan tahu apa yang akan dia lakukan atas kesalahannya. Itu menilai evaluasi diri. Dan ini mungkin yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini bagaimana cara menanamkan disiplin positif pada anak. Yang pertama ada validasi, kemudian ada menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Yang pertama itu bisa kita dari keyakinan itu atau validasi. Misalnya keyakinan kelas apa terakhir kita? Keyakinan kelas kita apa? Setelah kita sepakati, ya Bu, kita harus sama-sama menjaga ketertiban kelas. Ya Pak, kita harus sama-sama menjalankan atau merapikan fasilitas kelas. Kemudian validasi tindakan seperti apa? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Apa cara lebih efektif keberkahan yang kamu butuhkan? Bisa nggak misalnya? Bisa nggak kamu kan butuhnya kesenangan? Bisa nggak tanpa menjadi teman kamu? Bisa nggak kamu memenuhi kebutuhan kesenangan kamu tapi dengan cara yang lain, tanpa mengganggu orang lain? Misalnya kamu keluar atau gimana gitu. Yang ketiga itu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi distabilkan identitasnya. Jangan sampai si anak merasa bersalah dan merasa paling jahat, paling bodoh. Oh kamu tidak salah, itu pasti salah. Cuma ada yang perlu diperbaiki, tahu sendiri seperti apa. Dan seperti itu. Ada lagi? Mungkin itu slide terakhir ya. Terima kasih. Silakan mungkin ada yang bertanya. 1 atau 2 boleh. Untuk penerapan restitusi dalam pelajaran olahraga itu sebaiknya seperti apa? Restitusi dalam Pelajaran olahraga. Karena itu ada salah satu siswa namanya Neni, saya sebut namanya Neni Siti Rofi. Oh, ini makanya yang Kadang-kadang minta ampun sudah dikasih barang dia susah sekali. Bandel gitu dia. Penerapannya mungkin seperti apa untuk restitusi agar pembelajarannya itu bisa lebih efektif. Nah, mungkin tidak hobi dengan olahraga.
memang Kalau kita lihat tadi dari segitiga restitusi, kita tahu kan dulu keyakinan apa yang kita pelajari setelah ini. Oh, misalnya berpakaian sewajarnya, berpenampilan sewajarnya. Kemudian kita validasi. Coba kamu bisa misalnya memenuhi kebutuhan, misalnya kesenangannya, motivasinya kesini itu ya ingin dandan gitu, ingin terlihat cantik gitu. Bisa nggak kamu kesana bilang salah lain gitu supaya dia tahu kita ini aja. Pendekatannya boleh kita memposisikan diri kita sebagai teman atau sebagai manajer gitu. Dan yang ketiga baru kamu tidak salah, dan bukan kamu saja yang berpenampilan seperti ini. Itu mungkin kalau yang bisa di ada lagi mungkin dikasih Bapak Opik atau Bu Alis atau Pak Bagja? Ya, kalau tidak ada itu saja. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya di sekolah kita ini. Semoga anak-anak kita terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.